Sebelum itu terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Juanita Permata Indah pada kelompok kami, yaitu kelompok ke-6, di mana pada kelompok kami ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang digital business, yang di mana kelompok ke-6 ini beranggotakan 4 orang, yaitu Aisyah Sapitri, kemudian saya, Christopher, kemudian ada Hesti, dan juga ada Oki Irawan. Di mana pada digital business ini terdapat 4 subpembahasan, yang di mana 4 pembahasan ini terdiri dari development of digital business yang akan dibahas oleh Aisyah Sapitri, kemudian basic of digital business yang akan dibahas oleh Oki, kemudian force of digital business yang akan dibahas oleh Hesti, kemudian business model in digital business yang akan dibahas oleh saya sendiri. Sebelum itu kami memberikan attention ataupun perhatian. Jadi pada PPT kami ini kami hanya menekankan pada inti-inti penting di penjelasan ini, sedangkan untuk penjelasan yang lebih detailnya diharapkan para kawan-kawan sekalian untuk lebih mendengarkan ke presenter. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perkembangan digital business yang akan dibahas oleh Aisyah. Terima kasih kepada Christopher. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan digital business. Perkembangan era digital membawa dampak yang sangat besar dalam dunia bisnis. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan digital, kita semua tuh pasti menyadari bahwa saat ini banyak banget teknologi yang baru, dan teknologi-teknologi tersebut tuh mampu mengakses relasi bisnis secara luas. Kemudian kita mulai dari yang pertama, yaitu revolusi industri atau perubahan besar di segala bidang. Karena revolusi industri pada tahun 1750 sampai tahun 1850-an, hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri itu dimulai dari Britania Raya, kemudian menyebar ke Amerika, Jepang, dan akhirnya seluruh dunia. Kemudian era setelah Perang Dunia II. Inovasi perang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan teknologi. Bisnis pun juga semakin beragam jenisnya. Komputer sudah mulai digunakan untuk kegiatan operasional produksi. Perusahaan multinasional juga telah muncul di berbagai belahan dunia. Kemudian revolusi media juga memunculkan televisi, radio, majalah, dan koran sebagai alat utama untuk mempromosikan produk atau jasa secara massal. Kemudian di era ini juga ilmu marketing mulai berkembang secara pesat. Kemudian sebelum tahun 2000, internet adalah salah satu penanda baru bagi era dunia bisnis. Internet itu berkembang pada akhir tahun 1990-an. Hal tersebut menarik banyak perusahaan untuk berinvestasi di dalamnya. Kemudian saat ini juga teknologi merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan juga bisa dibilang kita itu saling ketergantungan. Kemudian era tahun 2000 hingga sekarang, karena perkembangan bisnis digital itu mengubah mindset publik menjadi lebih praktis. Kemudian semenjak era digital berkembang, hal tersebut membuat konsep perilaku ekonomi masyarakat yang mulai terlihat berubah secara pesat. Pola hidup masyarakat juga bergeser menjadi sistem online. Kebutuhan konsumen juga cenderung lebih mengandalkan media online. Kemudian dalam digital business atau dikenal dengan e-commerce, konsumen dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi maupun website yang tersedia di smartphone. Pemesanan online memudahkan konsumen sehingga dapat mengefisiensi waktu online untuk memudahkan konsumen. Perilaku konsumen yang hobi belanja online juga membawa keberuntungan bagi pelaku bisnis yang menawarkan produknya tanpa harus mendirikan toko, serta konsumen juga memanfaatkan smartphone-nya tanpa harus antrian untuk memenuhi kebutuhannya. Keuntungan tersebut pastinya dirasakan oleh kedua pihak. Kemudian untuk sekarang, beberapa e-commerce juga telah digemari masyarakat seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Gojek, Grab, dan sebagainya. Untuk tahun ini ya 2021 ini munculnya kayak TikTok Shop, gitulah ya. Kemudian saya akan mengulas kembali materi ini, namun berdasarkan input dari Ibu. Dalam beberapa waktu telah terjadi perubahan penting dalam ekonomi dan masyarakat yang disebabkan oleh teknologi informasi. Perubahan ini disebabkan oleh peningkatan digitalisasi. Dengan dimulainya era digital yang disebut revolusi digital yang berkembang seiring perkembangan pasar multimedia. Akan ada perubahan mendasar dan struktur yang ada di pasar multimedia.
seperti telekomunikasi, komputasi, hiburan, dan industri, yaitu menurut Danger dan Worth tahun 1995. Penilaian pada tahun 1995 ini tepat menggambarkan dampak digitalisasi. Aplikasi jaringan internet mewakili penyederhanaan individualisasi yang berkelanjutan dari perantara komunikasi dan informasi. Dalam masyarakat, sektor sekunder dalam perekonomian itu kehilangan kepentingannya karena sistem ekonomi yang primer lebih diciptakan oleh teknologi informasi daripada produksi. Menurut Kondratiev, inovasi teknologi pada dasarnya menentukan status perkembangan masyarakat melalui fase inovasi. Perubahan ini juga didorong dinamika perkembangan teknologi dan informasi. Hal pendorong paling pertama yaitu didorong oleh perkembangan teknologi dan informasi. Dalam perjalanan perubahan masyarakat dari masyarakat industri postmodern ke masyarakat informasi, kuantitas dan kualitas informasi memiliki dimensi yang sama sekali baru. Informasi tersebut belum pernah tersedia yang luas, kemudian sekaligus terkonsentrasi sebelumnya, khususnya internet dalam titik fokus konteks ini. Hal tersebut memungkinkan waktu dan lokasi serta akses yang akurat ke tingkat pengetahuan yang sebelumnya tak terbayangkan. Sekian materi yang saya bahas, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, jadi untuk perkembangan digital business ini nih kami klasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada revolusi industri, di mana singkatnya itu dalam revolusi industri itu terjadi perubahan besar di segala bidang. Misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Aisyah, itu ada bidang pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dari revolusi industri, masuklah ke babak setelah Perang Dunia Kedua, di mana setelah Perang Dunia Kedua ini munculnya berbagai macam cikal bakal ataupun bibit-bibit digitalisasi serta teknik-teknik marketing. Nah, kemudian setelah masa Perang Dunia Kedua, masuklah ke babak yang ketiga, yaitu sebelum tahun 2000-an, di mana pada sebelum tahun 2000 ini mulai berkembangnya internet, sehingga dari tahun 2000 hingga sekarang ini menjadilah tren bisnis digital sebagai efek dari industri 4.0. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu materi yang kedua, dasar digital bisnis, di mana kami mengklasifikasikan dan juga membagi dasar digital bisnis ini menjadi 2, yaitu secara teknis dan juga secara konsep. Kepada teman saya Oki Irawan, silakan untuk membuka presentasi. Baik, terima kasih kepada Christopher. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu secara teknis ya. Perlu kita tahu juga bahwa belakangan ini bisnis digital juga menjadi menonjol banget ya, usaha yang paling banyak digandrungi bagi para pengusaha, terutama pengusaha muda atau pemula. Hal itu ditunjang dengan penggunaan internet yang cukup efektif dan meningkat. Nah, kita bahas yang pertama ini yaitu menguasai materi di bidang bisnis. Tentunya kita harus tahu dengan kita bisa menguasai materi di bidang bisnis, kita bisa menjalankan strategi dengan menarget audience yang lebih akurat dan terarah. Supaya apa? Supaya kita bisa menganalisis serta mengetahui di mana sih letak kekuatan dan kelemahan kita di dalam berbisnis. Yang kedua itu update perkembangan teknologi. Tentu kita perlunya mengetahui bahwa perkembangan teknologi sangatlah cepat. Dan jika kita ingin menjalankan bisnis digital, kita harus mengetahui perkembangan teknologi. Agar apa? Agar kita bisa memajukan bisnis kita yang akan kita jalankan. Tentunya juga kita saling bertukar pendapat atau ide-ide yang cemerlang dengan pembisnis lainnya, supaya bisa memajukan bisnis kita menjadi bisnis yang sukses. Dan yang ketiga itu membuat situs atau website yang menarik. Nah, yang membuat orang terus bertahan dalam berbisnis digital adalah mereka yang terus menciptakan inovasi. Jadi kita harus pandai dalam mencari peluang atau rencana yang sangat penting sehingga bisa membuat bisnis kita menjadi bisnis yang sukses, bisnis yang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga bisa menguntungkan bagi kita dan bisa membuat bisnis kita berkembang ke depannya. Yang keempat itu membuat plan promosi.
tentunya sangat penting membuat plan promosi. Maksudnya di sini itu kita harus membuat planning atau rencana sebagaimana sih agar bisnis kita itu bisa dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Perlu juga kita tahu bahwa berbisnis yang salah itu adalah bisnis yang hanya memikirkan keuntungannya saja tanpa memikirkan rencana bagaimana sih produk yang dijual atau barang yang akan dijual itu dikenal oleh masyarakat luas. Maksud di sini itu bahwa kita sebelum kita berbisnis itu kita itu tidak boleh hanya memikirkan keuntungan kita saja. Tentunya juga kita harus membuat rencana agar produk yang kita jual itu bisa dikenal oleh masyarakat luas dan bisa digemari oleh masyarakat luas sehingga memberi keuntungan pada kita. The next. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci yaitu secara konsep. Bahwa perkembangan aplikasi informasi dan komunikasi melihat kembali sejarah yang panjang, prasyarat dasar untuk aplikasi informasi dan komunikasi saat ini telah dibuat kembali di zaman kuno dan abad pertengahan. Di sini itu sebelum abad 250 sebelum Masehi. Algoritma pertama untuk menentukan bilangan prima diperkenalkan yang dikenal sebagai seringan Eratosthenes. Algoritma ini mendefinisikan aturan yang terdiri dari sejumlah langkah yang berbatas dan berfungsi untuk memecahkan masalah. Algoritma ini mewakili dasar teoritis perhitungan melalui komputer. Pada tahun 1623 ini astronom dan matematika Wilhelm Sicart itu menciptakan kalkulator 4 fungsi pertama untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan. Kira-kira 50 tahun kemudian dan pada tahun 1672 Gottfried Leibniz itu menciptakan mesin penghitung mekanis pertama yang mampu menggunakan 4 metode perhitungan standar. Kemudian pada tahun 1854 itu Gordy Brod itu menerbitkan aljabar Boolean untuk pengembaraan operator logika dan teori himpunan yang membentuk landasan teoritis teknologi elektronik. Dalam perjalanan pengembangan infrastruktur komunikasi teknologi, Alexander Graham Bell itu menempatkan telepon pertama mulai beroperasi berdasarkan penelitian fundamental Philip Rice. Dan pada tahun 1867 itu Alexander Graham Bell itu mengoperasikan telepon untuk pertama kalinya setelah paten untuk ditransfer energi nirkabel. Nikola Tesla mematenkan sirkuit listrik pada tahun 1903 itu kemudian meletakkan dasar bagi teknologi radio dan dengan demikian transmisi nirkabel sinyal melalui elektro gelombang mekaniknya. 33 tahun kemudian titik awal yang menentukan untuk informatika teoritis telah diletakkan. Dan pada tahun 1936 itu dengan mesin Turing, Alan Turing mengembangkan model untuk menghitung fungsi untuk solusi masalah keputusan yang berbeda. Nah di sini itu pada tahun 1941 insinyur konstruksi Konrad Otto Zeiss membangun komputer pertama yang sepenuhnya otomatis yang dikendalikan oleh program dan dapat diprogram secara bebas di dunia yang terutama berfungsi untuk memproses angka. Kemudian pada tahun 1946 ini jaringan seluler pertama di seluruh dunia beroperasi di Amerika Serikat. Sebagai perpanjangan dari teknologi radio, peningkatan digitalisasinya, teknologi informasi dan komunikasinya ditandai dengan dukungan lebih lanjut dari alat komunikasi baru dan transmisi informasinya yang lebih baik dan lebih akurat. Nah, pada tahun 1948 ini juga William Bradford itu softly mematenkan transistor yang berfungsi untuk mengalihkan dan memperkuat sinyal listrik. Dan pada tahun 1953 televisi berwarna diperkenalkan di Amerika Serikat juga. Dan pada tahun 1956 di
IBM memperkenalkan hard drive magnetik, yaitu IBM-nya 350 yang menyimpan data dan menyimpan juga semua dokumen. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Oki. Jadi untuk materi yang kedua ini kami klasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu dasar digital bisnis secara teknis, di mana ada 4 dasar digital bisnis secara teknis, di mana ada menguasai materi bidang bisnis, harus up-to-date perkembangan teknologi, kemudian membuat situs yang menarik, dan juga membuat brand promosi. Kemudian yang secara konsep ini terdapat beberapa babak tahun di sini, kira-kira mungkin ada 10 pembabakan tahun, di mana pada awalnya itu Erasones itu menemukan sebuah algoritma perhitungan, kemudian lanjut lagi ke kalkulus 4 fungsi dan lain sebagainya, hingga sampailah ke IBM yang menciptakan hard drive dengan IBM 350. Jadi sebelum kami membuat presentasi secara konsep ini, saya sudah bertanya kepada teman saya yang dari universitas lain yang memang kebetulan mengambil jurusan di bidang IT. Jadi saya bertanya kepada teman saya, apakah untuk pembuatan aplikasi itu dasarnya itu harus menggunakan rumus-rumus ataupun hal-hal lainnya. Jadi karena teman saya itu jadi dasar dari adanya aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan, saya Shopee dan lain sebagainya, itu tuh dasarnya itu tuh dibuat berdasarkan coding kalkulus 4 fungsi. Jadi yang ini yang pada tahun 1623. Jadi kalau kita tahu kalau di Shopee itu kan kita kan membayar uang itu tuh kan artinya kita kan mengeluarkan cash kan. Nah, jadi kalkulus 4 fungsinya itu yang digunakan itu tuh kalkulus minus, di mana nantinya tuh akan dikombinasikan dengan coding. Kemudian kalau kita ingin mengisi saldo, misalkan kayak di Shopee itu kan ada Shopee Pay kan. Nah, itu kan artinya kan plus kan. Nah, jadi kalkulus fungsi yang dipakai itu kalkulus plus, nanti kalkulus plus tersebut akan dikombinasikan dengan coding yang ada. Nah, kemudian untuk pembabakan ini tentunya secara bertahap, di mana yang pada akhirnya itu yang paling canggih itu pada tahunnya itu IBM ini introduce the magnetic hard drive, di mana ini sejenis kayak motherboard yang ada pada komputer yang bisa menyimpan berbagai macam data. Nah, untuk membuat hard drive ini tentunya harus membutuhkan berbagai macam komponen-komponen yang ada di tahun-tahun sebelumnya, seperti di tahun 1948 dan juga seperti tahun 1946, yaitu menemukan internet untuk pertama kalinya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi ketiga, kekuatan dari digital bisnis, di mana kekuatan dari digital bisnis ini kami bagi menjadi 4 kekuatan yang nantinya akan dibahas oleh Hesti. Kepada Hesti saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada Christopher atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan dari digital bisnis. Dapat kita lihat di sini itu kekuatan dari digital bisnis terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu konvergensi dan teknologi. Nah, konvergensi dan teknologi ini merupakan kekuatan dari digital bisnis yang paling signifikan. Mengapa demikian? Karena dari keempat kekuatan digital bisnis ini, konvergensi dan teknologi merupakan yang paling signifikan karena mencakup terobosan yang paling mendasar dan juga yang membuat digital bisnis itu menjadi seteknologi mungkin. Kemudian konvergensi ini itu menggambarkan perkiraan teknologi yang mendasarinya. Kemudian batas-batas yang semakin berkurang antar sektor hubungan dari berbagai bidang dan akhirnya merujuk ke integrasi sektor unit bisnis, organisasi produk-produk dan juga jasa. Kemudian beberapa faktor pendorong seperti digitalisasi layanan dan jaringan berbasis teknologi bekerja menjadi dasar mulainya tren yang sedang berlangsung saat ini, menyebabkan strategi dan perubahan operatif dalam semua bentuk bisnis digital yang belum berakhir, yang artinya itu akan terus selalu berkembang. Nah, adanya broadband itu istilah umumnya itu mengacu pada transmisi internet yang berkecepatan tinggi. Jadi kalau sebelum memakai broadband ini, kita dulu menggunakan dial-up. Dial-up itu terkenal lambat ya, oleh karena itu diganti dengan broadband ini ya, yang biasanya itu berkecepatan 256 kbps ke atas. Kemudian adanya broadband dan seluler ini akan terus berkembang sehingga infrastruktur jaringan terus akan mendorong munculnya jaringan aplikasi yang baru dan inovasi. Nah, yang kedua itu digitalisasi dan dinamika inovasi.
kekuatan ini penggerak utamanya adalah meningkatnya digitalisasi produk dan layanan kecepatan, kemudian perkembangan layanan produk dan inovasi yang tinggi serta dinamika yang inovatif. Nah, inovasi adalah salah satu tokoh kunci ekonomi internet dan bisnis digital. Perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis dalam ekonomi internet itu menyebabkan inovasi yang terjadi semakin pendek dan pada interval yang terputus. Oleh karena itu, usaha itu perlu memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup besar di pasar. Nah, titik awal dari lajunya inovasi yang meningkat ini adalah kemajuan teknologi, yang terutama itu dengan kecepatan tinggi, kemudian perangkat keras yang tersedia dan perangkat lunak yang berkembang, serta meningkatnya penggunaan jaringan elektronik. Nah, teknologi ini berkembang neologis mengarah pada bentuk yang kemungkinan informasi yang benar-benar baru, pemrosesan yang memungkinkan untuk menangkap, menyimpan, dan memproses data dalam jumlah yang lebih besar. Nah, meningkatnya digitalisasi produk dan layanan dalam ekonomi internet itu mengacu pada dua dimensi, yakni struktur biaya barang digital dan beberapa faktor umum pendorong seperti digitalisasi layanan dan jaringan berbasis teknologi bekerja. Pendorong seperti digitalisasi layanan dan jaringan berbasis teknologi bekerja itu telah memulai tren yang sedang berlangsung saat ini, menyebabkan strategi dan juga perubahan operatif dalam semua bentuk bisnis digital yang belum berakhir. Kemudian broadband dan seluler yang sudah ada juga akan terus berkembang, sehingga infrastruktur jaringan itu terus mendorong aplikasi yang baru dan juga inovasi. Kemudian yang ketiga itu kompleksitas pasar. Nah, kompleksitas pasar ini penggerak utamanya adalah meningkatnya transparansi pasar, meningkatnya fragmentasi. Fragmentasi itu merupakan ketidakseimbangan pasar, kemudian mengurangnya hambatan masuk pasar baru dan beralih ke sektor service dan disintermediasi. Disintermediasi itu menghilangkan atau mengeliminasi perantara dari rantai pasokan dalam penyelesaian transaksi. Kan secara tradisional ekonomi itu pasar biasanya dicirikan dengan pasar tingkat rendah hingga menengah transparansi pasar, dan umumnya ada ketidakseimbangan informasi antara pembeli dan penjual karena posisi pasar mereka yang superior. Penjual itu dapat mengeksploitasi informasi keuntungan mereka dengan sebagian besar menggelapkan surplus pelanggan melalui diskriminasi harga. Nah, dalam ekonomi digital ini, situasi ini tuh telah berubah secara mendasar karena arus informasi yang sebagian besar bebas, akhirnya transparansi pasar pun meningkat di lingkungan bisnis digital karena produk yang diperdagangkan itu akan lebih mudah dikelola dengan menyediakan akses yang mudah informasi. Pasar ini membawa komparabilitas yang lebih baik dari produk dan layanan dari pasar tradisional. Nah, karakteristik ekonomi internet adalah kekuatan pendorong dari belakang transparansi pasar yang memungkinkan pelanggan untuk mengambil informasi apapun dan kapanpun dan dimanapun. Nah, ini berarti penetrasi pasar itu lebih mudah dan terutama lebih murah ya, dan tidak juga akan memakan waktu. Biaya pencarian pelaku pasar untuk mengamati dan menganalisis pasar karenanya juga sangat rendah ya. Kemudian berbeda itu dengan ekonomi pasar di mana informasi berbasis produk berada atas konsultasi penjual. Nah, pasar elektronik ini memungkinkan pelanggan untuk mengumpulkan informasi itu tanpa usaha yang dengan menggunakan yang lebih sulit ya, karena lebih mudah hanya dengan memperbandingkan harga, digital komunitas atau laporan pengujian produk di online. So, pelanggan dapat menyesuaikan tingkat informasi mereka dengan penjual dan tidak lagi bergantung pada filter informasi. Fenomena ini dikenal sebagai pasar terbaik. Namun, pasar transparan juga menghasilkan sejumlah informasi yang sulit dikelola dan disusun oleh pelanggan. Ini itu disebut dengan informasi yang berlebihan dan merusak keunggulan transparansi. Dan kemudian yang terakhir itu pemberdayaan pelanggan. Nah, pemberdayaan pelanggan itu tentunya
berhubungan dengan pelanggan ya. Dan untuk ini meningkatnya transparansi dan akuntabilitas itu akan menimbulkan kemungkinan bahwa pelanggan dapat bertukar keinginan atau pendapat mereka dengan berkomunikasi lewat jaringan sosial dan komunitas. Semua menjadi mungkin karena informasi modern dan juga teknologi komunikasi yang berkembang saat ini. Nah, pelanggan tidak hanya secara khusus mengklaim lebih banyak partisipasi dalam produksi dan desain, tetapi juga dapat berinteraksi dengan B2C atau bisnis ke konsumen yang diperbarui. Nah, di sini perusahaan itu harus bertindak, misalnya dengan memberikan bentuk yang lebih transparan produksi, manajemen, dan perkembangan dengan mengintegrasikan pelanggan. Tantangan lain dari perusahaan dan bisnis digital adalah menurunnya loyalitas pelanggan yang dihasilkan dari penurunan biaya peralihan dan hambatan peralihan. Peningkatan yang sudah dijelaskan dalam transparansi dan akuntabilitas pasar secara umum itu memungkinkan pelanggan untuk membuat keputusan pembelian yang lebih kompeten dan terinformasi. Jadi meskipun perusahaan juga memiliki akses yang informasi komprehensif, ini ya, perkembangan dan perlawanan sebagian besar mengimbangi manfaatnya. Jadi, sementara meningkatnya difusi digital bisnis menawarkan kesempatan untuk membuat gambaran pasar yang saat ini. Kemudian kompleksitas pasar dalam ekonomi internet terus meningkat pada waktu yang sama. Nah, mengurangi hambatan peralihan bagi pelanggan dalam ekonomi internet itu berkaitan dengan peningkatan transparansi pasar. Pengalihan hambatan mengacu pada faktor yang dihasilkan oleh perusahaan atau dikumpulkan oleh fitur yang melekat dalam sistem pasar atau industri, dan mengikat pelanggan ke pemasok tertentu dan mencegah pelanggan itu untuk beralih ke perusahaan atau pemasok lain tanpa adanya gesekan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Hesti atas penjelasannya. Jadi untuk materi yang ketiga ini yaitu kekuatan dari digital business ini, di mana dibagi menjadi 4 bagian, yaitu konvergensi dan juga teknologi, digitalisasi dan dinamika inovasi, kompleksitas pasar serta pemberdayaan pelanggan. Nah, untuk materi yang terakhir ini yaitu materi keempat, model bisnis di pasar digital, yang dimana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke berbagai macam model-model bisnis yang ada di pasar digital, saya akan memberikan definisi terlebih dahulu tentang apa sih itu model bisnis serta definisi dari pasar digital. Jadi, saya mendefinisikan model bisnis adalah gambaran tentang bagaimana cara pemikiran sebuah organisasi, individu, ataupun perusahaan untuk mengklasifikasikan ataupun mengelompok-kelompokkan jenis model bisnis ke berbagai macam bentuk model. Nah, ada pun tujuan dari model bisnis ini untuk mempermudah menargetkan segmentasi pasar. Seperti yang kita ketahui kan, permintaan setiap pelanggan itu kan berbeda-beda kan. Nah, dengan adanya model bisnis ini, maka kita tuh dapat menentukan dan juga mempermudah kita untuk menjual barang-barang kita kepada target-target kita. Oleh karena itu, tujuan utama dari adanya model bisnis ini untuk mempermudah menargetkan segmentasi pasar. Kemudian, saya memberikan definisi dari pasar digital, yaitu pasar digital atau e-commerce adalah media untuk memperkenalkan, menjual, mempromosikan produk-produk yang kita jual melalui digital dan tentunya didukung oleh internet. Oke. Sebelum saya masuk membahas ke-6 model bisnis yang ada di pasar digital, saya akan mengulas kembali apa yang ada di dalam e-book. Jadi di e-book tersebut dijelaskan bahwa untuk menganalisis model bisnis secara konsisten dan juga untuk mendapatkan pemahaman tentang karakteristik masing-masing dari model-model bisnis tersebut, maka kita tuh harus menguraikan terlebih dahulu apa-apa saja model-model bisnis yang ada di pasar digital. Di e-book sendiri diterangkan ada 2 jenis, yaitu 4C net business dan juga 4S net business, di mana 4C-nya itu menekankan kepada B2C, yaitu business to consumer, sedangkan yang 4S itu menekankan kepada business to business. Nah, adanya model-model bisnis ini di pasar digital ini membuat juga memberikan gambaran-gambaran umum yang pastinya berbeda antara model bisnis satu dengan model bisnis lainnya. Nah, mungkin saja kan sebuah perusahaan itu kan memang memiliki model bisnis, tapi kan model bisnis yang diterapkan itu tentunya berbeda dengan model bisnis yang lainnya. Oke. Selanjutnya itu untuk model bisnis sendiri itu perlu kita ketahui bahwa model bisnis itu terdiri dari kayak pengumpulan, seleksi, sistemasi, kompilasi, atau bahasa sederhananya itu pengemasan dalam bentuk pengiriman konten dan juga pada platform domestik. Kemudian ada pun tujuan dari pendekatan model bisnis ini nih untuk membuat konten yang dapat diakses oleh pengguna melalui internet
dalam bentuk yang lebih nyaman, lebih mudah, dan juga lebih menarik secara visual. Nah, dengan adanya model bisnis ini kan kayak transaksi jual beli itu kan memerlukan negosiasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung antara penjual dan juga antara dengan pembelinya. Nah, dengan adanya model-model bisnis ini nih segala hal itu dapat dilakukan lebih efektif dan juga efisien. Nah, kalau dalam hal ini contohnya kayak eBay atau kalau bahasa Indonesianya itu rumah lelang, kemudian ada platform kayak e-commerce, kalau contoh di e-booknya itu ada Amazon, ada Alibaba dan juga sebagainya, yang tentunya kedua platform ini udah mendapatkan perhatian yang sangat besar di dunia internasional. Nah, untuk model bisnis B2B ini terdiri dari inisiasi dan juga penyelesaian transaksi bisnis B2B dari pembeli ke penjual. Adapun tujuannya itu dari model bisnis ini untuk menyelesaikan transaksi bisnis manajemen dengan menggunakan internet. Nah, kemudian yang selanjutnya itu saya akan membahas ke-6 model bisnis yang sudah saya tampilkan di PowerPoint ini, di mana seperti yang kita ketahui dan juga yang sudah dibahas oleh Ibu di pertemuan selanjutnya, bahwa model bisnis itu tuh terdiri dari berbagai macam model, ada hingga 50-an ataupun 60-an model, yang tentunya kelompok kami ini yakin dan percaya bahwa model bisnis itu pada dasarnya itu akan terus berkembang dan akan terus bertambah banyak. Karena apa? Karena pasar digital itu tuh akan selalu tumbuh dan juga berkembang ke depan. Jadi seiring bertambahnya waktu, pasar itu tuh selalu berkembang, apalagi digital kan, seperti yang kita ketahui kayak makin hari semakin hari itu segala sesuatu itu semakin canggih. Oleh karena itu dapat kami menyatakan bahwa model bisnis itu akan selalu berkembang. Nah, yang pertama ini saya menerangkan B2B, yang kedua ada B2C, yang ketiga ada B2A, yang keempat ada C2C, yang kelima ada C2B, yang keenam ada B2G. Oke. Yang pertama yaitu B2B. B2B ini merupakan singkatan dari business to business, ataupun yang saya asumsikan sebagai head to head, di mana B2B ini merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Jadi sebagai contoh, saya nih mempunyai perusahaan ayam potong, sedangkan Oki ini mempunyai restoran ayam goreng. Nah, saya jadi produk utama yang saya jual itu kan ayam potong, sedangkan produk utama yang Oki jual ini ayam goreng. Jadi saya menjual produk saya yaitu ayam potong kepada Oki yang menjual ayam goreng. Nah, Oki ini bukan sebagai customer tapi sebagai bisnis juga. Nah, jadi yang membeli ayam goreng si Oki ini baru dikatakan sebagai customer. Oleh karena itu transaksi antara saya dengan Oki itu disebut sebagai B2B atau business to business. Kemudian yang kedua yaitu B2C, di mana B2C ini merupakan singkatan dari business to customer, yang saya asumsikan sebagai head to hand, di mana B2C ini merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Jadi seperti sudah saya terangkan tadi di contohnya, contohnya itu Oki itu kan menjual ayam goreng. Nah, produk utama dijualnya itu kan ayam goreng. Nah, yang membeli ayam gorengnya itu dikatakan sebagai customer. Oleh karena itu transaksi tersebut dikatakan sebagai B2C. Nah, yang ketiga itu ada B2A, di mana B2A ini merupakan singkatan dari Business to Public Administration, di mana hal ini merupakan jenis e-commerce yang menjual produk maupun jasa kepada lembaga pemerintahan di bidang administrasi publik. Nah, jadi pihak perusahaan ini akan menawarkan berbagai jenis produk ataupun jasanya ke pemerintahan di bidang administrasi publik dan biasanya dilakukan dengan melakukan tender. Nah, jadi sebagai contohnya di B2A ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT yang khususnya itu membuat kayak website ataupun link-link tertentu. Mereka ini menjual website atau link mereka ke pemerintahan di bidang administrasi. Misalkan mereka ini menjualkan websitenya ke bagian pajak. Nah, nantinya website tersebut tuh akan diaplikasikan oleh pihak pajak tersebut sebagai pembayaran pajak secara online. Contoh nyatanya tuh ada kayak www.pajak. Nah, melalui www.pajak ini kita ini bisa membayar pajak secara online. Oleh karena itu transaksi tersebut tuh dikatakan sebagai transaksi B2A. Oke, yang keempat ada C2C, yaitu customer to customer yang saya asumsikan sebagai hand to hand, di mana C2C ini adalah model bisnis di mana customernya itu tuh atau pelanggannya itu dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lainnya. Nah, contoh sederhana dari ada model C2C ini, contohnya kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nah, kalau kayak Shopee itu kan dia itu kan menyediakan platform online-nya, sedangkan barang-barang yang dijual di Shopee itu bukan milik Shopee tetapi milik penjual lain. Nah, jadi
antara si penjual dengan si yang punya Shopee ini sudah melakukan transaksi C2C, karena Shopee-nya ini menyediakan platform online-nya, kemudian si penjualnya ini menyediakan barangnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu C2B, yaitu customer to business, di mana saya asumsikan sebagai hand to hand, di mana C2B ini adalah model yang pelanggan ataupun pengguna akhirnya membuat konten, produk, atau layanan yang digunakan perusahaan untuk menyelesaikan proses bisnisnya. Saya contohkan seperti ini, misalkan saya adalah seorang vlogger ataupun YouTuber yang memfokuskan review saya itu di bidang makanan. Jadi tugas saya sebagai vlogger makanan itu ya memberikan kelebihan ataupun kekurangan dari makanan yang akan saya review. Nah, saya ini kan menjual jasa saya kan, yaitu jasa mereview makanan kan. Nah, sedangkan yang akan saya review itu kayak restoran-restoran makanan, misalnya restoran sushi, ramen, dan lain sebagainya. Nah, dengan saya mereview makanan ini, nantinya tuh diharapkan orang-orang tuh akan tahu loh bahwa makanan yang saya review di restoran ini ternyata sangat enak. Jadi akan banyak pelanggan yang datang ke restoran tersebut. Nah, insentifnya itu yang dapat diberikan oleh restoran-restoran yang sudah saya review itu, mereka dapat memberikan saya itu berupa insentif uang, ataupun kalau mereka nggak mau kasih saya uang, mereka bisa memberikan makanan gratis atas makanan yang sudah saya review. Nah, oleh karena itu transaksi yang saya lakukan ini merupakan diklasifikasikan ke dalam jenis C2B. Kemudian yang terakhir yaitu B2G, yaitu business to government, di mana saya asumsikan sebagai head to center, di mana maksud dari B2G ini bisnis yang dikelola itu akan berhubungan langsung dengan pemerintahan. Seperti contohnya itu saya mempunyai bisnis ruang guru, sedangkan di bagian government ataupun pemerintahannya ini mereka ini menerapkan kartu prakerja. Nah, kan seperti yang kita ketahui kan baru-baru ini kan ruang guru dengan di bagian government ini kan di bagian kartu prakerja ini kan melakukan kerjasama, di mana barang siapa tenaga pendidik ataupun tenaga ahli yang mempunyai kartu prakerja ini, mereka akan mendapatkan potongan harga atas insentif skill mereka di ruang guru. Jadi misalkan ada yang mempunyai kartu prakerja ini kemudian ingin mendaftar ke ruang guru, mereka tuh mendapat harga potongan kalau nggak salah saya sebesar 50% hingga 75% potongan. Nah, oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk langsung raise hand. Oke, izin sebentar ya untuk tim presenter. Rame ya yang mau nanya. Kita batasi 4 aja ya. Jadi silahkan dipilih dengan seksama ya. Tapi nanti teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan yang nggak dapat giliran bertanya boleh untuk mencatat pertanyaannya di kolom komentar kalau yang nggak kepilih ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk tim presenter. Oke, kami akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang sudah raise hand, jangan diturunkan ya, jadi nanti biar berurutan. Oke, yang pertama itu ada Devi Lestari Nur. Devi, silahkan. Terima kasih kepada tim presenter atas waktu yang sudah diberikan. Izin bertanya, mengapa meningkatnya fragmentasi dapat menjadi salah satu penggerak kompleksitas pasar? Terima kasih. Boleh ulang saya lagi? Mengapa meningkatnya fragmentasi dapat menjadi salah satu penggerak kompleksitas pasar? Oke. Selanjutnya itu ada Nabila. Makasih kepada Christopher. Saya ingin bertanya, tadi itu kan ada dibahas di B2A dan B2G, terus tadi kan ada di pajak kan di B2A. Nah, bukankah pajak itu bagian dari government yang di B2G, tapi kok masuk ke B2A? Oke. Oke, Nabila udah. Selanjutnya Gila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya yaitu bagaimana dampak dari perkembangan digital yang terjadi saat ini. Sekian pertanyaan saya, terima kasih.
Bagaimana dampak dari perkembangan digital yang terjadi saat ini? Selanjutnya nih Muhammad Rizam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya, apa saja sih tantangan yang sering kita hadapi dalam bisnis digital? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam bisnis digital? Ya, betul. Oke, jadi udah ada 4 pertanyaan, masih ada 5 orang yang belum kebagian. Jadi untuk 5 orang tersebut jangan, maksudnya raisennya jangan diturunkan, yang diangkat terus ya. Nanti kalau misalkan ada sisa waktu, kami akan memberikan kesempatan lagi kepada teman-teman untuk bertanya. Kami minta waktunya kurang lebih 10 menit ya untuk mendiskusikan jawaban. Oke, kami sudah mendapatkan 1 pertanyaan. Aista, silahkan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bila, yaitu dampak dari perkembangan digital saat ini. Pastinya kalau dalam dampak ya ada positif sama negatifnya. Dampak positifnya yaitu memperluas jangkauan bisnis, mempromosikan barang juga sangat luas, menghemat biaya pemasaran, juga memperbanyak sales dan penjualan online. Kalau dampak negatifnya, bisnis yang kalau misalnya orang yang nggak punya atau yang nggak tahu tentang internet, dia nggak bisa promosiin bisnisnya. Kemudian juga menimbulkan persaingan tidak sehat ya, karena nggak tahu menggunakan penggunaan internet tersebut. Kemudian satu kesalahan aja dari Citra bisa masukkan bisnis. Contohnya misalnya ada yang review jelek, kemudian nggak ada yang mau beli lagi. Dan terakhir adalah tidak adanya interaksi secara fisik dengan pelanggan. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Apakah Gila sudah jelas? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Miranda. Tadi pertanyaan dari Nabila itu kurang lebih seperti tadi itu kan saya ada membahas tentang B2A dan juga B2G. Terus ada diberi contoh pajak. Nah, pajak itu kan bagian dari government ataupun pemerintahan atau B2G. Tapi kok masuk ke B2A? Nah, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Nabila, saya akan mendefinisikan kembali apa sih B2A itu. B2A itu kan Business to Administration Public. Jadi bisnis ini bekerja sama dengan bidang administrasi publik. Administrasi publik sendiri kan seperti kita tahu kan ada banyak kan, ada kayak pajak dan lain sebagainya yang berhubungan dengan administrasi publik. Sedangkan untuk B2G ini yaitu Business to Government, itu kan artinya bisnis ke pemerintahan secara langsung. Nah, seperti kayak kartu prakerja yang sudah saya sebutkan tadi. Memang betul pajak itu merupakan bagian dari government atau B2G, Business to Government. Tapi perlu diketahui lagi bahwa pajak itu merupakan bagian dari administrasi publik. Jadi kami mengklasifikasikan pajak lebih ke B2G. Kira-kira seperti itu. Maaf, maksudnya B2A. Apakah jelas? Nabila? Jelas, makasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan dijawab oleh rekan saya yang lain. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nizam, Muhammad Nur Nizam. Pertanyaannya tadi itu, apa sih tantangan yang sering kita hadapi dalam bisnis digital? Mungkin dari hasil kelompok kami itu ada 4 jawabannya. Yang pertama itu tidak ada peremajaan dalam organisasi perusahaan. Nah, di sini tuh era digital erat kaitannya dengan anak muda. Karena itu banyak perusahaan digital mempekerjakan anak muda, mengingat mereka yang dinilai memiliki karakteristik yang cocok untuk di era digital ini. Sayangnya hal sulit dijalankan oleh perusahaan yang kurang tenaga anak muda. Yang kedua itu strategi yang salah.
Tentunya juga ada perusahaan yang menerapkan strategi untuk jangka pendek saja, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk jangka menengah dan jangka yang panjang. Nah, yang ketiga ini kurang inovasi. Tentunya kita tahu inovasi ya. Inovasi itu erat kaitannya dengan era digital. Jika minim inovasi, maka perusahaan akan berjalan dengan sulit. Karena apa? Karena mereka tidak dapat melakukan yang terbaik. Kayaknya itu inovasi yang inovasi yang baru untuk perusahaan mereka tersendiri itu. Nah, yang terakhir ini tidak ada tenaga profesional di bidangnya. Kayak yang pembahasan saya tadi itu, yang di pertama tuh kan kita harus menguasai materi di bidangnya. Nah, di sini itu kurangnya sumber daya manusia dalam bidang teknologi membuat perusahaan tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Sehingga apa? Sehingga hal ini bisa dapat menyulitkan langkah perusahaan dalam gunanya untuk menjangkau konsumer. Mungkin jawabannya sudah jelas. Apakah sudah jelas, Muhammad Nurniza? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devi, yaitu mengapa meningkatnya fragmentasi pasar dapat menjadi salah satu penggerak kompleksitas pasar digital. Betul kan pertanyaannya? Ya, Hesti. Jadi, fragmentasi pasar itu mengacu pada perilaku individualisme dan juga preferensi konsumsi mereka. Yang terutama itu terjadi sejak perkembangan ekonomi internet ini ya. Kemudian perilaku konsumen yang semakin individual ini sehingga itu pelanggan dan pengguna menuntut produk yang mereka anggap unik atau disesuaikan dengan keinginan mereka gitu, keinginan pelanggan sendiri. Nah, kecenderungan menuju individualisasi dalam perusahaan ini memiliki implikasi yang luas untuk pemasaran, perkembangan produk dan desain. Jadi, alat pemasaran penting sehubungan dengan individualisasi pelanggan adalah pemasaran satu ke satu. Alih-alih menangani kelompok, pelanggan atau massa, di sini hubungan individu dengan pelanggan berada di tengah panggung kegiatan pemasaran. Jadi kayak satu orang itu bisa pesan, atau biasanya gini ya, yang lebih mudahnya itu barang limited edition. Jadi kayak kita tuh misalnya punya keinginan kan, jadi kita pesan ke produsennya, saya nih mau pesan barang kayak gini gitu, yang unik, beda dari yang lain gitu. Jadi pelanggan itu bisa kayak membuatkan barang itu untuk kita gitu. Nah, jadi perusahaan itu berusaha untuk mengeksploitasi biaya keuntungan dari produksi massal dengan cara konsumsi massal itu mencoba memberikan mereka produk karakter individu. Jadi kan ada orangnya tuh yang nggak suka sama yang lain, jadi pengennya kayak yang unik, kayak sama gitu. Jadi itu contohnya itu sepatu Nike ID. Nah itu kayak kita tuh bisa memesan sepatu Keds pribadi gitu Devi. Terima kasih jawabannya, Hesti. Ya, kasih juga. Oke, 4 pertanyaan sudah kami jawab. Kemudian kami akan mencoba menjawab ini. Boleh lanjut ke yang kolom chat ya, Bu? Boleh Bang, silakan, masih ada waktu juga. Saya akan menjawab mungkin 2 pertanyaan dari Indah Syabania dan juga dari Cynthia Putri. Pertanyaan yang pertama itu dari Indah Syabania. Saya izin bertanya, tadi kan ada dijelaskan mengenai B2B dan B2B. B2B itu kan tidak lepas dari business automation. Nah, apakah boleh dijelaskan mengenai keterkaitan antara kedua hal tersebut? Oke, jadi di sini pertanyaannya B2B keterkaitannya dengan business automation. Jadi perlu kita ketahui sekali lagi, B2B atau business to business itu kan adalah model bisnis yang dimana di sini itu menjual produk atau jasa ke sesama bisnis lainnya, bukan customer. Misalkan kayak gini, marketing automation itu kan sebuah platform yang dapat membantu tim marketing itu untuk memasarkan produk
bisnis dengan cara yang lebih mudah, efektif, serta efisien kan. Nah, platform marketing automation ini merupakan bagian dari CRM. Kepanjangannya itu Customer Relationship Management. Nah, CRM ini menggunakan marketing automation yang akan dapat membantu menargetkan pelanggan dengan menggunakan pesan otomatis melalui website, email, atau kayak media sosial, atau bisa juga kayak WA gitu dan lain sebagainya. Nah, keterkaitan antara B2B dan juga business automation ini nih bisa saya contohkan ke dalam bentuk email marketing yang digunakan untuk mengedukasi para calon pelanggannya dan juga mengelola database yang akan dipesan oleh pelanggannya. Nah, misalkan kayak gini, saya mempunyai perusahaan yang memproduksi tepung, lalu ada pebisnis lain yang ingin membeli tepung dari saya untuk dijanjikan sebagai dasar pembuatan roti. Nah, itu kan udah masuk ke B2B, business to business. Saya memproduksi tepung, dia membeli tepung dari saya untuk memproduksi roti. Nantinya rotinya itu akan dijual kepada pelanggan. Nah, itu kan udah B2B kan. Nah, kemudian pelanggan saya tersebut tuh bisa memesan tepung dari saya melalui email. Nah, pelanggan ini bisa mengirim email dengan format misalkan saya ingin memesan tepung 1 ton. Nah, maka nantinya itu tim yang mengurus pemesanan dari perusahaan saya ini akan membalas pesan tersebut tuh melalui email dengan format balasan yang sudah ditetapkan seperti di business automation. Nah, jadi perusahaan saya ini akan membalas pesan tersebut seperti nama pesanannya siapa, alamatnya mana, nomor HP, dan lain-lain. Kayak tepung 1 ton tuh harganya sekian, pengiriman di luar pulau tuh tambahan biayanya sekian, misalkan kayak pembelian 2 ton tuh diskon sekian dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan pesan tersebut tuh nggak perlu lagi kita ngetik panjang lebar jawab satu-satu. Nah, jadi misalkan saat ada pelanggan tersebut ingin memesan 1 ton tepung kepada saya, maka saya itu akan membalas pesan tersebut tuh secara otomatis dalam hitungan detik. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Jadi pelanggan pesan, saya membalasnya itu langsung dalam hitungan detik. Jadi nggak perlu nunggu waktu yang lama lagi. Jadi bisa menghemat waktu dan juga lebih efisien gitu. Apakah jelas, Indah? Sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya, Christopher. Oke, terima kasih juga. Nah, saya akan melanjutkan juga menjawab pertanyaan dari Cynthia Putri. Pertanyaan dari Cynthia Putri tadi ada dijelaskan bahwa kita bisa membangun strategi promosi yang menarik dalam bisnis digital. Saya ingin bertanya, bagaimana membangun strategi promosi yang menarik untuk produk UMKM di tengah pandemi COVID? Nah, seperti yang kita tahu kan, kayak adanya pandemi COVID ini kan merambah segala bidang. Semua bidang itu kena dampak negatif dari adanya COVID-19 ini. Nah, cara kita tuh untuk mempromosikan produk UMKM kita di era pandemi COVID-19 ini, dalam bisnis digital ini, kita tuh bisa memanfaatkan berbagai macam platform yang ada di sekitar kita. Misalkan kayak memanfaatkan Instagram, WA, Facebook, dan lain sebagainya untuk mempromosikan produk-produk kita ke media sosial tersebut. Nah, sekarang ini kan udah era digital kan, kayak semua orang tuh mager gitu lah, mau pergi keluar dan lain sebagainya. Jadi itu orang-orang tuh nggak perlu datang langsung ke toko kita, jadi mereka tuh bisa melihat di IG store kita, ataupun WA store kita, ataupun Facebook store kita untuk melihat barang-barang apa sih yang kita jual. Jadi itu bisa melakukan pemesanan secara langsung. Nah, inilah salah satu dampak positif dari adanya bisnis digital. Jadi itu nggak perlu kayak susah payah lagi untuk datang ke toko, apalagi di era pandemi ini kan, dimana kita tuh diminta untuk menerapkan prokes kesehatan, untuk menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah, bisa juga memanfaatkan kayak Gojek ataupun GoFood ataupun Grab dan lain sebagainya. Misalkan kalau kita jual makanan, ya daftarkanlah makanan kita ke GoFood tersebut agar nantinya itu tuh bisa para pelanggan tuh bisa langsung memesan produk-produk makanan kita melalui GoFood tersebut. Kira-kira seperti itu. Apakah jelas, Cynthia Putri? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya, Christopher. Oke, sama-sama. Mungkin untuk sisa beberapa pertanyaan dari Desinta, Evalino, dan Ratu bisa dijawab oleh rekan saya yang lain. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Christopher. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desinta yang mengapa pemasaran digital saat ini lebih disukai daripada pemasaran tradisional. Menurut jawaban kami itu karena kelebihan pemasaran produk melalui digital itu lebih personal, karena iklan atau pesan yang dipasarkan langsung mengenai target atau sasaran
yang yang sudah ditentukan, yaitu para pengguna internet. Dan selain itu juga pemasar bisa lebih mudah menghitung seberapa akurat media yang digunakan dalam memasarkan produk. Kelebihan lainnya itu digital menawarkan biaya yang lebih terjangkau. Contohnya ya, Facebook yang menawarkan CPM itu apa? Itu cost per thousand impression termurah pada keseluruhan iklan. Mungkin sudah jelas pada Desinta. Jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Revalino. Pertanyaannya, era digital kan dengan kata lain disebut revolusi digital, yang artinya berkembang dengan seiring perkembangan pasca digital. Berarti mempunyai perubahan mendasar. Pertanyaan saya, apa saja perubahan itu dan jelaskan. Perubahan yang paling mendasar itu kalau bisa dibilang produksi ya, yang mungkin dulunya masih manual, sekarang pakai teknologi mesin yang canggih dan modern dan lebih efisiensi. Dan yang kedua adalah platform untuk menyebarkan barang dagangan itu, yang dulunya pakai koran, majalah, televisi atau radio, sekarang nggak usah pakai itu lagi, pakai platform media. Bisa kita pakai endorse orang atau pakai platform media masing-masing. Itu dari saya. Apakah kurang jelas, Revalino? Oke, sudah cukup jelas, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan dari Ratu Santana Dewi, saya akan menjawabnya. Tadi ada dijelaskan bahwa peningkatan transparansi pasar dalam ekonomi digital dapat mengurangi hambatan peralihan. Nah, saya mau bertanya, apa maksud dari hambatan peralihan tersebut? Jadi, dalam ekonomi digital itu hambatan peralihan terdiri dari 3 kategori utama. Yang pertama itu hambatan peralihan teknologi, yang kedua hambatan peralihan terkait kualifikasi, dan yang ketiga itu hambatan beralih psikologi. Jadi teknologi hambatan peralihan itu muncul ketika pelanggan terikat pada produk lain yang tersedia di pasar karena kurangnya kompatibilitas teknologi. Ini adalah kasus ketika misalnya komponen produk dari perusahaan yang berbeda tidak dapat digunakan secara bersama-sama atau lintas sistem. Contoh yang populer adalah produk dari Apple iOS. Kemudian semua produk Apple ini kompatibel satu sama lain dan sebagian besar tidak sesuai dengan produk dan sistem dari produsen lain. Oleh karena itu, Apple mengikat pelanggan karena pelanggan mereka ke merek mereka dengan menciptakan efek penguncian. Dalam ekonomi internet itu, pentingnya hambatan peralihan teknologi telah berubah secara signifikan karena pengguna dan pelanggan dapat mengenali situasi penguncian secara a priori dan oleh karena itu dapat menghindarinya demi informasi dan komprehensif. Apakah sudah jelas, Mantu? Terima kasih. Terima sekali. Baik Ibu, sebuah pertanyaan sudah kami jawab. Boleh kami tutup? Silakan Bang. Oke, jadi terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Sebelum itu kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata saat kami melakukan presentasi ataupun saat menjawab pertanyaannya. Kemudian juga besar harapan dari kelompok kami bagi teman-teman semua untuk dapat mengerti materi-materi serta pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.